sekitar tahun lalu bulan September itu diumumin dapat beasiswa LPDP Magister luar negeri. Wow, itu ke? Gue ke Amerika Serikat, ke US. Yang gue pilih itu UC Berkeley di California, terus John Hopkins di Washington DC, Waduh. sama satu lagi ada Carnegie Mellon di Pittsburgh, Pennsylvania. Step by step untuk bisa lulus kayak lu tuh apa sih? Oke, jadi kalau soal beasiswa ya Indonesians, gue tuh Indonesians, daftar LPDP atau beasiswa S2 ke luar negeri sulit sih. Kadang kita sering gagal dan akhirnya menyerah deh sama mimpi kita. Tapi enggak sama temen gue yang satu ini. Siapa orangnya dan gimana seru ceritanya? Ikutin aja di Waktu Indonesia Bercerita for Indonesia. Nah, halo Indonesians, balik lagi sama gue MJ dan di sini gue udah bareng sama temen gue yang inspirasional juga, namanya Rehan. Halo Re. Halo J. Apa kabar lu bro? Baik bro. Lu gimana bro? Baik lah. Kita kan udah 2 kali ketemu. Nah Re, yeah. lu kali ini gue undang ke For Indonesia. Oke. Dalam segmen Waktu Indonesia Bercerita atau WIB bro. Oh, itu yang baru itu ya? Yoi, lu udah nonton kan? Udah. Nah ini lu bakal nyeritain kisah-kisah hidup lu yang inspirasional yang mungkin bisa juga ditiru sama Indonesian di rumah. Oke. Nah, kira-kira nih Ray, lu tau nggak apa yang bakal gue tanya nih ke lu nih? Aduh, apa ya? Lu bener-bener ngobrol sama gue sih bro. Terima kasih dong. Kan udah gue briefing kemarin. Oke, jadi gini Ray. Kali ini gue bakal mau nanyain lu soal lu dapet beasiswa S2 ke California, bener atau enggak? Benar. Bukan ke California, kayaknya ke USA. ya. Oh ya, ke Okay, US. yes. Tapi sebelum kita mulai Ray, penonton pastinya belum tahu dong lu tuh siapa, coba kenalan dulu dong. Oke, halo Indonesians. Jadi gue Rehan. Gue nih udah bro banget sama MJ ini dari awal kuliah ya kan? Ya udah 6 tahun. 6 tahun sampai sekarang. Jadi gue jurusan IT di kuliah dulu. Terus sempat bareng sama MJ di Mr. Miss juga kan? Yoi. Sama Cici juga. Nah itu Rehan, temen gue yang udah 6 tahun gue kenal, bareng banyak banget ya kita pengalaman bareng. Sering banget bro. Nah Re, lu dari dulu itu banyak banget kan pencapaian lu, kayak lu ikut dulu kita ikut Mr. Miss bareng. Yoi. Habis itu kita ikut Koko Cici Jawa Barat bareng. Habis itu lu ikut yang namanya Mojang Jajaka Sukabumi. Majalengka. Oh ya Majalengka dan lu menang ya. Habis Ya, itu lu lanjut ke Jawa Barat. Jawa Barat. Dan itu juara 2. Juara 2 kemarin. Nah, alhamdulillah. Itu tahun berapa? 2016. Nah, 2016. tapi Indonesians, kali ini kita bukan bahas pencapaian Rehan di beauty pageant, melainkan pencapaiannya di education. Oke. Nah, Rehan ini baru-baru ini dapat kabar bahwa Jadi gue alhamdulillah sekitar tahun lalu bulan September itu diumumin dapat beasiswa LPDP Magister luar negeri. wow, itu ke Gue ke Amerika Serikat, US. Itu lu udah cari kampusnya atau belum? Jadi gini, gue ceritain dulu ya. Ya boleh. Jadi emang si beasiswa ini tuh alangkah lebih baik kalau kita sudah diterima di kampusnya. Which is kita udah punya letter of acceptance atau Yes. LOA. Cuman mereka juga buka buat orang-orang yang belum punya nih. Nah, gue tuh salah satunya. Jadi gue daftar dulu beasiswanya, dapat dulu beasiswanya, baru awal-awal tahun ini gue daftar ke kampus. Baru belum mau nyari kampus. Nah, kampusnya sendiri lu udah ngerencanain apa gitu yang ada di dalam pikiran lu? Jadi di awal tuh mereka nyuruh kita pilih 3 bro. 3 pilihan kampus. Yang gue pilih tuh UC Berkeley di California, terus John Hopkins di Washington DC, Waduh. sama satu lagi ada Carnegie Mellon di Pittsburgh, Pennsylvania. Aduh, semoga lu yang paling pengen di mana nih? Antara 3 itu yang paling lu pengen tuh apa? Sebenarnya yang gue paling pengen yang di UC Berkeley sih bro, yang di Berkeley, California. Cuman 2 kampus lain juga bagus kok, jadi gue nggak masalah berangkat kemanapun. Nah, lu sendiri ngambil major apa sih di sana? Karena gue punya basic IT, gue ngambil yang lebih ke business skill nih bro. Jadi IT sama bisnis tuh blended. Nama majornya tuh information system. I see. Ya. Nah, pastinya Indonesian di luar sana pengen tahu dong cerita gimana lu dari awal tuh ngikutin LPDP ini. Oke, jadi kalau soal beasiswa ya Indonesians,
gue tuh udah ikut sekitar 8 atau 9 kali bro. Pas 9 kali dan tentunya 8 sampai 9 kali kegagalan juga sampai akhirnya gue ikut yang LPDP tahun lalu. Nah, dulu gue pernah ikut Australia Awards yang ke Australia, terus Endeavour ke Australia juga, Chevening yang ke UK, Erasmus yang ke Eropa, terus Fulbright yang ke US, sama ada yang ke New Zealand, NZAS. 8. Wah, dia 8 atau 9 lah. Nah, Rey, itu lu gagal semua atau gimana gitu ceritanya? Beberapa ada yang gagal di tahap awal, tahap administrasi, tapi ada juga kayak Chevening tuh yang sampai interview, bro. Oh, sampai Jadi interview. sempet di British Embassy kemarin, interview tahap akhir tuh. Cuman akhirnya gue nggak dapet juga. Wah, Ya, sayang. banyak lah. Banyak pelajaran. tapi pasti banyak orang kalau kayak lu nih pasti nyerah nih, Rey. Oke. Tapi apa sih yang bikin lu nggak nyerah sampai akhirnya lu yang ke-10 nih dapet nih? Oke, Gimana? gini bro. Pertama, kita masih muda bro ya. Kita masih muda, terus belum punya tanggungan nih. Belum nikah kan, belum punya istri. Terus kalau gue emang dari keluarga gue mengutamakan pendidikan bro. Pendidikan. Jadi kayak kejarlah ilmu setinggi-tingginya biar nanti kita sukses di masa depan. Nah, gue punya impian itu dari nyokap gue, bokap gue, kakak gue. Akhirnya pokoknya gimana pun caranya, gue harus bisa. Pokoknya whatever it takes bro. Whatever it takes ya. Whatever it takes. Nah, Rey, step by step untuk bisa lulus kayak lu tuh apa sih? Oke. Apa sih yang pertama kali harus dilakukan orang Indonesia? Ini pasti banyak dari Indonesians yang pengen ikutan, cuman bingung apa aja sih perlu disiapin, ya kan? Atau enggak takut nggak pede ini, nggak pede itu. Sebenarnya yang pertama mungkin IPK dulu deh. Banyak IPK. orang yang takut ya. Kalau misalkan gue bisa bilang dari semua beasiswa itu, IPK tuh hanya sebagai apa ya? Gerbang aja. Yang penting 3 deh. Gitu. Gua Minimal kasih 3 ya? 3 tuh udah batas aman. Nggak peduli lo mau 3,5, mau 3,7. Yang penting di atas 3. Jadi gerbang pertama 3 dulu deh. 3 dulu deh. Gitu. Oke. Itu buat beasiswa, itu buat IPK. Nah, yang kedua itu ada IELTS atau TOEFL. IELTS atau TOEFL. Ya, jadi kalau misalkan emang kalian mau ke luar negeri, tentunya butuh itu kan. Iya. Nah, kalian bisa pilih satu tuh, antara IELTS atau TOEFL. Dua-duanya udah nyediain yang komputer based, bro. Oh, Jadi, langsung di depan komputer, lu nulis esai juga di depan komputer. ujiannya online, secara online Enggak, ya? lu datang ke spotnya, datang ke tempatnya, terus lu di komputer, lu ngerjain di situ. Oh gitu, tapi harus dua-duanya atau salah satu aja? Enggak, itu tuh interchangeable tuh. Mau lu pakai IELTS atau TOEFL, itu diterima dimanapun. Oh. Jadi tergantung preferensi lu mau pakai yang mana. Nah, minimal skornya kalau untuk IELTS berapa, untuk TOEFL berapa nih, Rey? Kalau IELTS sih, bisa bilang minimalnya 6,5. 6,5 itu overall ya. Jadi kan ada 4 subjek tuh. Listening, speaking, writing, reading. Itu overallnya minimal 6,5. Itu udah aman. Kalau TOEFL gue kurang tahu, cuman kayaknya sekitar 100 atau 110 bro. Iya. Bedanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya cuman beda lembaga yang mengadakan sih. Jadi si TOEFL ini, setahu gue ya, setahu gue tuh dulunya dipakai di UK sama European Union. Oke. Awalnya. Terus si TOEFL ini dari US. Nah, cuman makin sini tuh karena standar mereka sama, jadi bisa dipakai dimanapun. Oh, jadi mudah pilih aja Pilih antara aja dua-duanya. preferensi kalian. I see, I Itu see. yang kedua tuh kan, IPK. IPK sebagai gerbang masuk. Gerbang masuk. Kedua, IELTS atau atau TOEFL TOEFL. juga itu sebagai prasyarat aja. sebagai syarat lu bisa tinggal di luar negeri karena Ya, lu punya bahasa Inggris punya yang bahasa cukup Inggris. ya. Ya, intinya gitu. Nah, yang menurut gue paling menentukan bro ya, dan Indonesian semua, itu esai lo. Esai. Jadi setiap beasiswa pasti nyaratin buat esai kan. Contohnya kayak, apa sih yang mau lo lakuin setelah studi? Apa sih background lo? Kenapa lo mau pilih jurusan ini di kampus ini gitu? I see. Nah, itu yang penting banget menurut gue. itu yang mau gue tanya malah Oke. selanjutnya. Lu pastinya setelah lu study di sana, lu punya plan apa nih? Oke, kalau dari gue sendiri ya. Jadi gue dari Majalengka bro, yang gue bilang tadi kan. Gue dari Majalengka. Gue juga pernah jadi penjajakan Majalengka. Nah, gue menyadari nih, Indonesia setahu semua kan ada BIJB nih di Majalengka, Bandara Internasional Jawa Barat. Nah, Majalengka ini bisa berkembang loh ekonominya, asalkan UMKM di sana tuh mengenal digitalisasi bro. Mengenal teknologi. Teknologi, gitu ya. gini loh. Kalau Indonesian semua di Jakarta ya, semua tenan udah pakai kayak e-wallet.
ya kan? GoPay, OVO, Dana, itu kan memudahkan orang buat bertransaksi. Iya betul. Terus yang kedua, mereka tuh biasanya ikut startup accelerator bro. Jadi kayak diajarin caranya digital marketing, product supply chain maintenance, segala macam. Kalau di Majalengka itu masih belum kesentuh? Itu belum kesentuh. Jadi UMKM itu masih manual banget, masih ya ala kadarnya bro. Wah. Nah, gue nih yang punya basic IT, pengen tahu lebih banyak nih gimana caranya membuat ekosistem digital untuk UMKM ini selama gue studi nanti. Setelah gue balik, gue pengen terapin itu di Majalengka bro. Waduh, keren banget ya Indonesia, anak muda kayak gini nih yang dibutuhin sama para Indonesia di luar sana. Nah, Ray, pastinya lu pas kuliah di sana nggak mungkin dong cuma kuliah doang. Oke. Lu pasti ada planning nih, lu mau apa gitu loh di negara US sana. Sebenarnya yang pertama ya tentunya pengen jalan-jalan dong, ya kan? Traveling ya? Traveling dong. Gue tuh pengen banget ini bro, kayak camping di national park gitu. Waduh. Pernah denger kayak Yellowstone gitu kan? Gue tuh pengen kali-kali kayak gimana sih sebenarnya aslinya gitu, yang kita lihat di wallpaper MacBook doang tuh. Iya kan? sih, iya benar. Gue pengen datang langsung, pengen tahu camping itu kayak gimana. Terus yang kedua gue juga pengen nonton kayak mungkin konser-konser musik bro. Wow, kayak apa tuh? Kayak konser Coldplay Coachella atau gitu Coachella. ya? Oh ya, iya, Coachella. iya. Sama satu lagi pengen nonton NBA bro. Waduh, Yoi. kesukaan gua tuh. Yoi. Wah, sayang. Apa bro? Nanti Tim favorit lo? Nanti gua dulu sih Thunder ya. Oke. Kalau sekarang mungkin Rockets kali. Karena orang kesukaan gue pindah ke Rockets. Oke. Nah, Ray, Oke. nanti mungkin kalau misalnya lu lagi di US, lu lagi di pertandingan basket, lu bikin story buat gue. Oke bro, gue sama Indonesians juga ya. Boleh. Nah, Ray, Aha. ada nggak nih terakhir kayak step by step untuk para Indonesian di luar sana? Ini bukan step by step untuk LPDP, melainkan step by step untuk prepare diri untuk bisa kayak lu. Oke, jadi Indonesian semua. Kalau misalkan lo emang pengen kuliah ke luar negeri, pertama asah bahasa Inggris lo. Itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju hal itu. Gitu. Lo bisa kursus, lo bisa belajar mandiri, mungkin dari nonton film, itu juga bisa belajar banyak dari situ. Itu yang paling penting. Yang kedua, lu cari tahu segala macam yang dibutuhin untuk beasiswa. Karena kalau misalkan bisa gue bilang mahal banget kan kalau nggak beasiswa. Betul. Iya kan? Iya. Mahal banget. Karena Mungkin kurs kita juga, kurs mereka juga jauh. Iya, mungkin sebagian dari kita yang bisa fully funded sendiri gitu. Jadi kalau gue saran buat semua Indonesians, cari informasi tentang beasiswa dan apa aja yang mereka persyaratkan. Itu banyak gak sih, Ray? Itu banyak. Itu sebenarnya kalau yang tadi gue bilang 3 itu pasti ada. Cuman kadang-kadang ada persyaratan lain, bro. Di beasiswa lainnya. I see. Nah, and then yang 3 apa? terakhir, pokoknya kalian jangan pernah menyerah, tetap semangat. Kalau kalian mau satu tujuan, lakuin itu whatever it takes. Mental ya. Mental. Pokoknya kalau gagal jangan menyerah. Kayak lu aja udah 9 kali, tapi tetap gue percaya gue bisa maju pokoknya. Akhirnya dapet. Wah gila sih, gue bener-bener salut banget sih sebagai temen lu. Denger kabar itu gue seneng banget, sumpah. Thank you bro, thank you. Nah Ri, mungkin kayak Mr. Miss ya, terakhir kan ditutupnya punchline nih. Lu pasti dong udah prepare. Aduh, apa nih bro? Tagline atau moto atau quotes terbaik lu untuk para Indonesian di luar sana. Coba, boleh. Quotes terbaik gue buat para Indonesians ya. Not all people can do great things, but everyone can do small things in a great way. Wah, oke Rehan. Thank you banget ya udah mau gue ganggu waktunya ya. Nah, itu episodenya Rehan Nadifa, peraih S2 LPDP dari Indonesia yang untuk ke US. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan dadah. Thank you Indonesians. Halo Indonesians, thank you udah nonton episode gue. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channelnya For Indonesia. Ciao.